Baik, selamat pagi anak-anak. Dalam video pembelajaran yang kedua ini, Bapak akan membahas dua tema, yakni untuk kelas 8, pelajaran agama Katolik. Oke, kita lanjut. Nah, materi yang pertama, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mujizat. Nah, berbicara mengenai perumpamaan, di bawah ini ada beberapa contoh perumpamaan yang digunakan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Sebagai berikut. Yang pertama, perumpamaan seorang penabur. Lalu yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Yang kedua, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kemudian yang ketiga, tentang pukat. Ya, perumpamaan tentang pukat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini gambar-gambar merupakan gambar yang melukiskan tentang perumpamaan-perumpamaan yang baru saja kita baca tadi di slide yang pertama tadi ya. Ini perumpamaan benih yang tumbuh, penabur benih, kemudian lalang di antara gandum, dan juga perumpamaan tentang pukat ya. Oke. Nah, inilah perumpamaan-perumpamaan yang digunakan Yesus dalam menyampaikan ajaran atau mewartakan kerajaan Allah. Jadi, perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis, atau perbandingan. Dengan menggunakan perumpamaan diharapkan orang yang mendengar akan lebih mudah menangkap dan memahami isi serta gagasan yang hendak disampaikan melalui perumpamaan tersebut. Nah, ini pengertian dari perumpamaan atau alasan mengapa Yesus menggunakan perumpamaan di dalam mewartakan kerajaan Allah. Lanjut. Oke. Kemudian yang bagian C, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat, ya. Melalui tindakan dan mujizat. Oke. Tindakan Yesus menyatakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus tidak ditujukan pada kelompok atau golongan tertentu, tetapi ditunjukkan untuk semua orang. Kemudian, mujizat sebagai tanda kehadiran Allah. Dengan mengerjakan mujizat, Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Tanda-tanda mujizat yang dikerjakan Yesus itu memperlihatkan bahwa dalam diri Yesus genaplah nubuat para nabi tentang Mesias yang kedatangannya telah dijanjikan kepada para leluhur Israel. Nah, ini merupakan keterangan dari materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat, ya. Melalui tindakan dan mujizat. Nah, tema ini juga merupakan masih memiliki hubungan erat dengan tema yang B tadi. Tadi masih tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, yang ini Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia salah satu tanda yang dilakukan Yesus, ya. Tanda yang dilakukan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, membangkitkan pemuda di Nain, kemudian meredakan angin ribut, ya. Kemudian juga masih banyak yang lain, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, dan sebagainya. Nah, ini merupakan tanda yang digunakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Oke. Nah, dari contoh-contoh di atas menjadi jelas bagi kita bahwa Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, melainkan mewujudkan melalui tindakannya, ya. Jadi tidak hanya mewartakan dengan kata-kata, tetapi juga melalui tindakan. Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, melainkan mewujudkannya melalui tindakannya.
Jadi tidak hanya berbicara, tidak hanya mengajar, tetapi juga melalui tindakannya. Lanjut. Oke, nah sebelum Bapak berikan tugas, Bapak simpulkan dulu bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat dan juga melalui tanda. Itu yang kita pelajari dalam video ini. Nah, Yesus melakukan banyak mujizat penyembuhan kepada orang sakit dan sebagainya. Juga Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakannya, yang mana dia berpihak kepada orang yang miskin, orang yang kurang mampu, orang yang sakit, kemudian juga bergaul dengan siapa saja. Nah, itu adalah tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Maka dari itu, kita sebagai murid-murid Yesus juga diajak untuk mampu mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan perbuatan baik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke, semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Baik, kita langsung saja masuk ke tugas apa yang harus kalian kerjakan di rumah. Oke, tugas kedua kelas 8. Yang pertama, sebutkan pengertian dari perumpamaan. Kemudian yang kedua, tindakan apa yang dapat kamu lakukan untuk mewujudkan suasana kerajaan Allah seperti yang diwartakan Yesus. Lalu yang ketiga, mengapa dalam menyampaikan ajarannya Yesus sering menggunakan perumpamaan. Yang keempat, tuliskan satu ayat kitab suci yang menunjukkan Yesus melakukan mujizat, ya. Banyak tadi sudah Bapak jelaskan di slide-slide yang Bapak tampilkan. Nah, lalu tugas ini dikumpulkan hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 di sekolah pukul 10.00 sampai dengan 13 dalam selembar kertas. Nah, untuk mendukung kalian mencari jawabannya, silahkan membaca buku Paket Agama bab 1 bagian B dan C. Nah, itu sangat mendukung karena buku paket yang Bapak share kemarin itu isi lengkapnya dari pembahasan yang sudah Bapak jelaskan melalui video ini. Kemudian jangan lupa bantulah temanmu yang tidak bisa mengakses tugas ini. Ya, kalau ada teman kenalan di rumah atau di sekitar rumah kamu tidak bisa mengakses tugas, bantulah mereka. Karena membantu itu adalah satu hal yang sangat mulia. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya.